Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'annakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, ayat berikutnya dari surat Shad, tafsirnya yaitu ayat ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. إذ ketika urido dihadapkan, alaihi atas dia, maksudnya kepada dia, kepada Nabi Sulaiman, bil asyiyi di waktu petang, di waktu sore. Apa yang dihadapkan? Kita sudah belajar sedikit-sedikit bahasa Arab ya. Kalau di depan ini ada fiilnya, di sini di kalimat ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, id ini huruf. Ya, sambil mengingat-ingat pelajaran yang sudah sampai. Urido ini fiil. Alaihi ini ada dua kata, ala sama hu, sebetulnya huwa, ala huwa gitu. Tapi karena ala ini huruf jar, huwanya berubah menjadi hi. Halo? Ya. Tanda jar adalah kasroh. Jadi enggak ada alaihu. Nanti tapi ada nanti keistimewaan di suatu ayat Quran, ada ayat yang berbunyi alaihul, ada nanti. Kalau enggak salah ada, nanti cuma nanti kita lihat di ayat berapa, surat berapa. Tapi pada lazimnya, pada kebiasaannya alaihi ini dari kata ala sama hu. Ala atas atau kepada, hu dia. Huwa dari kata huwa. Ini huruf jar, hu ini isim domir, kata ganti dalam bahasa Arab kan ada 14. Huwa huma hum artinya dia, ya apa? Hiya huma hunna huwa huma hum artinya dia. Huwa untuk lelaki satu, huma untuk lelaki dua, hum untuk mereka lelaki, hiya huma hunna artinya dia. Hiya untuk wanita satu, huma untuk wanita dua, hunna untuk mereka wanita. Apa lagi? Anta antuma artinya kamu, anta untuk lelaki satu, antuma untuk lelaki dua, antum untuk kalian lelaki, anti antuma artinya kamu, anti untuk wanita satu, antuma untuk wanita dua, antuna untuk kalian wanita, ana artinya saya. Terus nahnu kami semua, cukup itu saja dhamir dan artinya. Udah lupa ya? Hah? Kok sampean gimana sih lupa-lupa terus? Yang ingat apa yang terjadinya? Itu dhamir harus hafal, itu harus hafal ya. Jadi idza urida alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad,
Idz ketika urido telah dihadapkan, ini fi'il madhi majhul. Fi'il madhi kata kerja waktu lampau, tapi yang jenis yang majhul, karena ada dua macam fi'il madhi, ada yang maklum, ada yang majhul. Maklum itu kata kerja aktif, yang diketahui, yang dimaklumi, diketahui. Yang satunya ini majhul. Kalau maklumnya aradha. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, gitu ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adamal asma'a kullaha. Itu ayat itu, ayat 30 ya, ayat 31 surah Al-Baqarah. Yang tadi wa idz qala rabbuka lil malaikati ayat 30. Ayat 31 surah Al-Baqarah. Apa tadi? Apa tadi? Wa 'allama, ya betul ya. Bukan ayat 30. Wa 'allama adamal asma'a kullaha. Ayat 30 itu? 31 itu? Ya. Ya enggak dilihat tuh Qur'annya. Betul? Ayat 31 surah Al-Baqarah. Betul enggak? Ya. Jadi daripada sampean bingung-bingung, ya, tampilkan aja deh. Soalnya sampean enggak hafal ya, enggak hafal. Kalau yang hafal ya gampang aja. Banyak di antara kita ini yang enggak hafal, jadinya ya begini kalau enggak hafal. Ini ayat 31. Nih. Wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ini di surah Al-Baqarah ayat 31 Allah berfirman, wa 'allama, dan dia telah mengajarkan, maksudnya Allah telah mengajarkan Adama, kepada Nabi Adam. Allah mengajarkan apa? Al-asma'a, nama-nama itu dibentuk jamak dari al-ismu. Kalau satu al-ismu, kalau banyak al-asma'u. Di sini bunyinya al-asma'a. Kenapa kok berbunyi al-asma'a padahal asalnya ini al-asma'u? Kok berubah menjadi al-asma'a? Karena ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek kalau bahasa Indonesianya. Ya, jadi dalam sebuah kalimat ada subjek, ada predikat, ada objek kalau dalam bahasa Indonesia. Halo? Ya, dia mengajarkan Al-Quran. Dia ini subjek, mengajarkan itu predikat, ya. Kemudian Al-Qur'ana objek. Sama di sini. Wa 'allama, wa ini huruf artinya dan. 'Allama ini fiil. Fiil madi maklum, mengajarkan artinya 'allama. Wa 'allama, dan dia telah mengajarkan. Dia siapa? Dia Allah, karena disebut sebelumnya Allah yang berbicara kepada Nabi Adam. Wa 'allama, dan dia Allah telah mengajarkan Adam, kepada Nabi Adam. Ini maf'ul yang pertama, apa namanya, maf'ul awal. Ya,
Ada kata-kata kerja, fiil-fiil yang dia bisa mempunyai maf'ul lebih dari satu. Kata kerja yang mempunyai objek, sasaran lebih dari satu. Ada yang cuma satu saja. Nah, tapi contoh yang bisa lebih dari satu ya ini alama ini. Mengajarkan dia, Allah telah mengajarkan kepada siapa? Adam, kepada Nabi Adam. Ini asalnya Adamu tulisannya, Adamu asalnya. Tapi sini berubah menjadi Adama. Ya. Karena dia sebenarnya sebagai mansub, maf'ul bih, maf'ul awal. Lah yang kedua al-asma'a, ini juga maf'ul tsani, maf'ul yang kedua. Jadi dan dia Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama itu. Allah mengajari Nabi Adam segala macam nama. Macam segala macam nama, pokoknya benda-benda yang ada di langit dan di bumi ini diajarkan semua kepada Nabi Adam. Kullaha, semuanya. Jadi Allah mengajarkan semua nama-nama yang ada di langit dan di bumi. Sedangkan malaikat tidak diajari oleh Allah. Nah, habis Allah mengajari Nabi Adam, terus Allah bilang ini kan Allah bercerita kepada Nabi Muhammad SAW. Summa aradahum, kemudian dia Allah menghadapkan kepada mereka. Summa kemudian aradahum, Allah menghadapkan kepada mereka, kepada para malaikat. Ya. Summa aradahum, kemudian Allah menghadapkan mereka, yakni nama-nama ini tadi. Jadi hum di sini ini kata ganti dhamir dari al-asma'a. Kemudian Allah telah mengajarkan mereka, yaitu nama-nama yang sudah diajarkan kepada Nabi Adam semuanya. Allah menghadapkan kepada atas atau kepada al-malaikati, para malaikat. Para malaikat itu ditanya, malaikat coba sebutkan itu apa namanya? Itu apa namanya? Itu apa namanya? Itu apa namanya? Ayo sebutkan namanya. Malaikat, waktu Allah menghadapkan kepada para malaikat, Allah bilang begini. Faqala, maka dia telah berfirman, Allah telah berfirman kepada malaikat, ambi'u, beritakanlah kepada aku, hai malaikat. Ambi'uni, beritahukanlah oleh kalian kepadaku. Ambi'uni, kalian beritahulah kepadaku, beritahukan kepadaku. Bi asma'i, dengan nama-nama haula'i, itu semua. In kuntum, jika adalah kalian, hai para malaikat, shodikin, orang-orang yang benar. Hei malaikat, aku mau menciptakan makhluk loh. Ya, ini di ayat sebelumnya kan Allah bilang, dan ingatlah Muhammad ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat. Allah berfirman kepada para malaikat. Jadi di surga waktu itu adanya semuanya malaikat. Makanya ada salah satu tafsir, iblis itu juga malaikat. Tapi malaikat yang durhaka. Makanya di sini dikatakan wa idz qala rabb, itu salah satu tafsir yang nyeleneh, aneh ya, tapi ada tafsirnya ya. Wa idz qala rabbuka, dan ingatlah Muhammad ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun, akan menjadikan fil ardi, di bumi itu, khalifah, satu khalifah. Khalifah itu ya Nabi Adam itu. Jadi manusia ini adalah khalifah. Khalifah yang Allah ciptakan. Khalifah itu artinya apa? Khalifah itu artinya pengganti. Dari kata khalafa yakhlufu, mengganti. Khalifatan, penggantian, sesuatu yang diganti. Sesuatu pengganti. Jadi Nabi Adam adalah penggantinya Allah untuk menata dunia ini dengan firman-firman Tuhan. Jadi manusia ini tugasnya menjadi khalifah Allah di muka bumi, mengatur
dunia ini dengan aturan Tuhan, aturan Allah. Kalau zaman berlakunya Taurat ya pakai Taurat, di waktu berlakunya Injil pakai Injil. Di waktu sekarang ini yang berlaku adalah Al-Qur'an. Taurat dan Injil itu kalau undang-undang itu ibaratnya undang-undang yang sudah lewat, yang sudah tidak berlaku lagi. Kalau peraturan undang-undangan itu peraturan perundangan yang sudah tidak berlaku lagi. Kan setiap kali keluar undang-undang yang baru, undang-undang lama kan masuk ke lembaga negara, lembaran negara yang tidak diberlakukan lagi, masih tertulis tapi tidak berlaku, tidak dijalankan. Nah, ya sekarang ini sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, kitab suci yang diberlakukan oleh Allah untuk seluruh manusia adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran ada yang mau menerima sebagai aturan Allah, ada yang tidak. Yang tidak ya disebut oleh Al-Quran sebagai orang kafir, yang menerima disebut sebagai orang yang beriman. Nah, sudah. Kemudian qalu, para malaikat berkata, mereka berkata, ataja'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan fiha padanya, pada bumi ini, mayyufsidu fiha, orang yang akan berbuat kerusakan padanya. Apakah engkau akan menjadikan di dalamnya, di dalam bumi ini, mayyufsidu fiha, yang akan merusak di dalamnya, di bumi ini, wa yasfikud dima'a, dan akan selalu menumpahkan darah. Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya nanti kalau engkau ciptakan di muka bumi ini, dia akan berbuat kerusakan di muka bumi dan dia akan menumpahkan darah, akan saling membunuh. Wa nahnu nusabbihu, sedangkan kami para malaikat ini adalah nusabbihu, kami selalu bertasbih, bihamdika, dengan memuji kepadamu, wa nuqaddisu, dan kami selalu mensucikan laka kepadamu. Qala, Allah berfirman, Allah menjawab, inni, sesungguhnya aku, hai para malaikat, a'lamu, aku lebih tahu, ma, apa yang la ta'lamun, tidak kalian ketahui. Aku lebih tahu, wahai malaikat, dari apa yang tidak kalian ketahui. Aku mau menciptakan Adam, menciptakan makhluk khalifah yang nanti kemudian diberi nama Adam. Malaikat, kata sebagian orang, protes katanya. Sebenarnya bukan protes ya, ini karena diberitahu oleh Allah, malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan sesuatu yang akan bikin kerusakan di muka bumi dan akan saling menumpahkan darah, ya Allah. Oh sudah, pokoknya aku ini lebih tahu dari kamu, malaikat. Nah terus cerita selanjutnya, Allah mengajari Nabi Adam nama-nama. Nah ini yang saya mau kasih tahu. Summa, kemudian setelah Allah mengajari Nabi Adam segala nama-nama itu, aradhum, Allah menghadapkan nama-nama itu alal malaikati, kepada para malaikat. Nah dari kata aradho ini loh Pak, Bu, aradho ini fi'il madhi maklum. Ini kata kerja aktif, menghadapkan artinya dalam bahasa Indonesia. Kalau di kamus di sini diartikan, ini kamus Al-Munawwir nih, diartikan aradho itu bisa berarti melahirkan sesuatu, atau memperlihatkan sesuatu, atau menawarkan sesuatu. Kalau urusan pernikahan itu ya menawarkan. Kamu mau punya istri, nih saya tawarin nih, tuh perempuan bagus itu, perempuan itu solehah itu, baik itu, beriman itu, akhlaknya baik itu. Yang perempuan dikasih tahu, kamu punya suami itu, laki-laki itu tuh bagus, akhlaknya baik. Nah itu menawarkan. Ya aradho juga itu ya. Kemudian aradho juga bisa berarti memeriksa parade militer. Nah, kalau upacara itu, komandan upacara memeriksa pasukannya itu juga pakai aradho juga ya. Kemudian yang populer kan aradho itu menghadapkan, tapi artinya banyak ini Pak, aradho ini loh. Banyak ini, melahirkan atau memperlihatkan, ya, menawarkan, memeriksa, menimpa, kemudian memukul itu juga aradho, membentangkan itu juga aradho, mengikuti jejaknya itu juga aradho. Ya. Kemudian mati tanpa sakit lebih dulu itu juga aradho. Ya, nggak usah pakai sakit terus mati itu. Nah,
Menghalang-halangi juga artinya arodo. Arodo itu bisa berarti juga menghalang-halangi atau merintangi. Ya, kemudian membaca dengan hafalan. Ayo, hafalkan sini, aku mendengarkan, kamu membaca hafalannya. Setor hafalan itu loh, itu juga arodo. Terus mengusulkan itu juga arodo. Meletakkan atau melintangkan itu juga arodo. Oh, banyak artinya nih Pak. Menyelenggarakan pemutaran film itu juga arodo. Oh. Terus sudah sampai. Menyindir itu juga arodo. Arodo tapi pakai roknya di tasdid ya. Dah. Itu. Sekarang kita kembali ke sini tadi ke surat Shad. Idza ketika telah dihadapkan alaihi atas dia kepada dia, maksudnya kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dihadapkan? Kalau ada fiil harus ada fa'il. Fiil, fa'il, kemudian harus ada maf'ul. Fiil itu predikat, fa'il itu subjek, maf'ul itu objek. Ya, kalau dalam kalimat pasif, kata kerjanya pasif, maf'ulnya diganti dengan yang disebut naibul fa'il. As-safinatu. As-safinatu itu kuda yang istimewa. Nanti ciri-ciri disebutkan di belakangnya. Ketika telah dihadapkan kepada Nabi Sulaiman di waktu sore, bil asyiyi di waktu sore itu, di waktu sore, suatu sore di waktu dulu, zaman dulu, yang dihadapkan kepada Nabi Sulaiman, ditampilkan atau ditampakkan, diperlihatkan kepada Nabi Sulaiman adalah as-safinatu, kuda-kuda yang bagus-bagus. Al-jiyad, as-safinatu kuda-kuda yang kelihatannya tenang. Yang kata para ulama as-safinatu ini dalam tafsir Ibnu Abbas ya, ini yang hitam-hitam ini Ibnu Abbas. Nih, kemudian ini gini aja. Ini saya hapus saja. Yang populer aja yang saya muat aja ya. Yang terkenal. Idz uridu alaihi bil asyi, ingatlah Muhammad ketika telah ditampakkan dihadapkan kepada dia Nabi Sulaiman bil asyi di waktu petang. Al asyi kata Ibnu Abbas adalah ba'da zuhri, sesudah zuhur. Jadi sudah selesai sholat zuhur kan berarti masuk waktu asar kan. Dihadapkan kepada Nabi Sulaiman apa? As-safinatu, kuda-kuda itu. Ini wa yuqalu, dan dikatakan as-safinatu, yang namanya as-safinatu huwa, dia adalah al-faros. Al-farosu seekor kuda yang idza qoma, apabila dia berdiri, bisalasi qawaimi, dengan 3 kaki, wa rafa'a, dan dia mengangkat ihda yadaihi, salah satu dari kedua kaki depannya. Jadi as-safinat kuda istimewa yang ciri-cirinya kalau dia sedang berdiri diam tidak berlari, dia berdirinya dengan 3 kaki, terus 1 kakinya yang depan itu ditekuk. Bisa bayangkan ya, kuda posisinya 3 kakinya, kaki belakang sama kaki depan. Kaki depan itu disebut yadai, kedua tangan. Kaki belakang ya rijlai gitu ya, kedua kaki. Jadi kalau berdiri 3 kakinya nginjak tanah, kaki yang satunya diangkat ditekuk gini, itu sofinat. Hatta yakuna, sampai jadilah ala thorfil hafir. Jadi dia kakinya yang diinjakkan cuma kukunya saja. Yang 3 berdiri, yang 1 ditekuk gini, yang ditempelkan ke tanah cuma kukunya saja. Nah, itu ketika dihadapkan kepada Nabi Sulaiman kuda-kuda itu, al-jiyad, as-safinat, kuda-kuda yang bagus, kemudian al-jiyad, al-jiyad ini artinya as-sira, kuda yang larinya kencang. Jadi Nabi Sulaiman itu suka sama kuda.
Kalau di sini ada yang punya kuda, aku pengen belajar naik kuda juga itu. Ada yang punya kuda? Hah? Di sini kok? Oh, di situ. Di sini loh. Di sini, di masjid ini. Ada yang punya kuda enggak? Kalau ada yang punya kuda, kita latihan berkuda. Bagus itu. Artis-artis perempuan-perempuan pada latihan berkuda itu loh. Masya Allah. Ibu-ibu di belakang juga boleh tuh olahraganya latihan berkuda. Asik itu. Ya. Jadi ketika ditampakkan, dihadapkan kepada Nabi Sulaiman kuda-kuda yang bagus yang berlari cepat. Nah, ini di waktu sore. Kalau dalam tafsir Jalalain sama, ya. Nah, tafsir Jalalain ini tafsirnya idza uridu alaihi bil asyi. Dan ingatlah ketika ditampakkan, dihadapkan kepada Nabi Sulaiman di waktu sore. Al-asyi huwa, kata tafsir Jalalain, adalah ma ba'daz zawal, waktu yang sesudah tergelincir matahari, ya sama dengan ba'da zuhur. As-safinatu, as-safinat adalah al-khail, kuda, jam'u sofinatun, kalau satu sofinatun, kalau banyak sofinatu gitu ya. Sofinatun kalau banyak, kalau satu sofinatun, kalau banyak sofinatun gitu. Wahiyal qaimatu, dan kuda itu, kuda sofinat adalah kuda yang apabila berdiri ala salasi wa iqamatil ukhra, berdiri di atas 3 kaki dan menegakkan yang lainnya ala tarafil hafir, pada ujung kukunya. Wa huwa min sofana, kata sofinat dari kata kerja sofana yasfunu sufunan. Ini pembahasan mengenai bahasa aja ya. Al-jiyad artinya kata-kata al-jiyad itu adalah jam'u jawad, jamak kata jawadun, kalau satu jawadun, kalau banyak jiyadun. Ya, ini pembahasan bahasa. Wa huwa, dan yang dimaksud dengan jiyad, dia adalah asaik, yang asabiku, yang kuda balap itu, yang pembalap. Al maknanya, makna ayat ini adalah annaha, bahwasanya idza ustukifat sakanat, kalau kuda itu lagi diam, tenang, wa in rokodot dan rokadot, wa in rokadot, dan ketika kuda itu lari sabakot, dia akan mendahului kuda-kuda yang lain. Itu diceritakan dalam tafsir Jalalain, wa kanat, dan adalah kuda-kuda milik Nabi Sulaiman itu jumlahnya alfu farosin, 1000 kuda. Ada yang mengatakan 1000 kuda itu warisannya Nabi, warisan bapaknya. Ada yang mengatakan itu yang dia peroleh sendiri waktu perang. Ketika ditampakkan kepada Nabi Sulaiman 1000 ekor kuda, muridot alaihi, ditampakkan kepada Nabi Sulaiman ba'da, sesudah an sholat zuhro, sesudah sholat zuhur acaranya, parade kuda-kudanya. Nabi Sulaiman duduk sebagai raja, memperlihatkan tampilkan kuda lewat, kuda lagi lewat, banyak 1000 Pak. Dimulai dari sesudah sholat zuhur. Li iradatihil jihad, tujuannya adalah untuk keperluan jihad, untuk keperluan perang. Alaiha, atas kuda-kuda itu tadi. Jadi kuda-kuda yang ditampilkan kepada Nabi Sulaiman itu kuda-kuda yang biasa dipakai untuk perang pada zaman dulu ya. Kalau sekarang ini ya ditiru oleh orang-orang zaman modern dengan parade senjata. Nah, kalau hari ulang tahun Angkatan Bersenjata, hari ulang tahun ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kalau sekarang namanya hari ulang tahun apa? TNI ya. Hari ulang tahun TNI kan biasa ditunjukkan negara kita punya senjata ini saja tampilkan. Dibandingkan dengan punya Cina, Pak, aduh, gak ada apa-apanya. Tanknya kita dengan tanknya Cina banyak punya Cina, Pak. Pesawat tempurnya banyak punya Cina. Jadi kalau kita perang sama Cina kalah, di atas kertas kalah.
Tapi kalau Allah yang turun membantu, kecil aja, hasilnya diselentik. Allah kirimkan malaikat satu aja selesai itu Cina itu. Nah, tapi orang Indonesia tidak layak dibantu, dikirimi Allah bantuan berupa malaikat karena orangnya ngaji aja pada nggak mau kok. Ngaji aja nggak suka, bagaimana mau dapat pertolongan Allah? Ngaji itu nggak mau, padahal itu firman Allah loh. Ngaji itu Pak, Bu, salah satu pekerjaan amal perbuatan untuk mendatangkan rahmat Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Itu ayatnya itu dalam Al-Qur'an sudah lewat tapi belum diajarkan tafsirnya. Ya, sudah sering dibaca dan kalau saudara puasa Ramadan sudah sering membaca ayat itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 203 kalau enggak salah. Ini ya. Atau 204 nih. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza dan apabila, wah ini huruf idza juga huruf. Quri'a telah dibacakan. Quri'a itu bentuk fi'il madhi majhul, bentuk kata kerja pasif. Kalau kata kerja aktifnya atau fi'il madhi maklumnya qara'a, telah membaca. Dia telah membaca. Dan apabila dia membaca. Kalau ini wa idza dan apabila quri'a dibacakan. Apa yang dibacakan? Kalau ada fi'il madhi maklum maka di belakangnya adalah maf'ul. Kalau ada fi'il madhi majhul seperti ini di belakangnya adalah naibul fa'il. Jadi wa idza quri'al Qur'anu dan apabila dan jika dibacakan Al-Qur'an. Ini tulisannya harus begini. Tapi kalau ini bunyinya bukan quri'a tapi qara'a. Wa idza qara'a gitu ya. Wa idza qara'al Qur'ana gitu. Ininya enggak boleh bunyi nu. Bunyinya na. Itu kalau di sini qara'a. Tapi ini quri'a dibacakan. Yang dibacakan apa? Al-Qur'an. Kalau qara'al Qur'an dia telah membaca Al-Qur'an. Apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, fastami'u maka mendengarkanlah kalian semua lahu kepada dia, kepadanya, kepada bacaan Al-Qur'an itu. Jadi kalau sedang dibacakan Al-Qur'an, kita disuruh oleh Allah mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Itu. Wa ansitu dan diamlah kalian semua. Ini dalilnya kalau ada ngaji, apalagi yang sedang dikaji itu Al-Qur'an, kita tidak boleh omong-omong. Jadi saudara ngaji gini sedang mendengarkan saya nerangkan Al-Qur'an gini ya, sampean enggak boleh ngomong sama sebelahnya kanan kirinya itu enggak boleh loh. Enggak boleh. Enggak boleh. Dosa sampean. Ini loh ayatnya. Allah menyuruh diam kok kamu ngomong. Berarti kamu enggak taat sama Allah. Allah suruh diam, kamu malah ngomong. Nanti disuruh ngomong malah enggak mau ngomong, diam semua. Ayo siapa yang mau nerangkan sini? Lah diam semuanya. Ayo siapa mau duduk sini nerangkan? Ayo sini duduk sini gantikan aku. Pada diam semua. Giliran aku ngomong di sana. Nah, kebalik-balik ini. Ya. Allah berfirman, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka mendengarkanlah kalian kepada bacaan Al-Qur'an itu wa ansitu dan diamlah kalian. Untuk apa sih kita harus diam ketika Al-Qur'an dibacakan dan kenapa kita harus mendengarkan? Jadi sekaligus ayat ini perintah dari Allah supaya kita menggunakan telinga kita ini untuk mendengar, tapi yang didengar nomor satu yang terbaik adalah mendengarkan Al-Qur'an. Maka dengarkanlah Al-Qur'an untuk apa kita mendengarkan Al-Qur'an dan diam ketika sedang ada pembacaan Al-Qur'an
Biasanya kan kalau ada acara-acara itu, acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Nah itu loh, pada saat pembacaan ayat Al-Quran sampai nggak boleh ngomong itu. Di acara pernikahan kah, di acara tasmiahan kah, walaupun itu nggak ada dalilnya sebetulnya. Dalilnya itu nggak ada bahwa kalau tasmiahan itu urutan acaranya harus nomor 1 pembukaan, nomor 2 pembacaan ayat Al-Quran, nomor 3 pengumuman nama orang yang diakikoi, nomor 4 berdoa, nomor 5 selesai makan. Nggak ada itu urutan gitu tuh. Itu kita sendiri yang mengadakan. Dalilnya itu nggak ada. Apa nggak boleh? Boleh, nggak apa-apa karena itu perbuatan yang baik. Membaca Al-Quran kan perbuatan yang baik, tapi jangan dianggap sebagai syariat. Itu bukan syariat itu loh. Kalau kita menjadikan sebagai syariat, nah itu namanya jadi bid'ah jadinya. Syariat yang diada-adakan. Nah, jadi makanya kita ini diajari oleh Islam untuk berbuat dan bertindak, berlaku, mengerjakan, melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hidup ini kita diperintah oleh Allah untuk mendengarkan Al-Quran dan untuk diam ketika sedang dibacakan Al-Quran. Untuk apa itu? La'allakum turhamun, agar kalian semua dirahmati, diberi rahmat. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita sudah tahu bahwa kita ini sudah mendapat rahmat Allah, udah mati saat itu enggak apa-apa sudah. Kita semua ini belum tahu, kita ini sudah mendapat rahmat Allah apa belum? Belum tahu kita. Tahunya itu nanti kalau sudah mau mati, baru tahu kita. Yang datang mencabut nyawa kita itu para malaikat dengan pakaian yang berwarna putih-putih kah? Atau para malaikat yang berpakaian hitam-hitam? Nah, bajumu hitam sisan. Nah, ya, jadi kalau malaikat yang datang kepada orang yang akan dicabut nyawanya dari malaikat yang berpakaian hitam, wah itu celaka sudah. Tandanya dia akan dimasukkan ke neraka ini orang ini. Tapi kalau yang datang malaikat berpakaian serba putih, apalagi dengan memberikan kabar gembira, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kalau datang kepada kita malaikat yang akan mencabut nyawa kita, malaikat tadi bersenandung, menyanyikan, membacakan ayat itu, tandanya kita ini orang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu Al-Qur'an, Pak. Mungkin ada yang belum tahu ya. Kita kasih lihat, kita kasih tahu di surat Al-Fajr ya itu ya. Ya, surat Al-Fajr itu surat yang ke 89 di ayat yang terakhir itu ayat Al-Fajr ayat yang terakhir nih 29 ini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ya ayyatuha wahai an-nafsu jiwa al-mutmainnah yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, wahai manusia yang berjiwa tenang. Manusia yang berjiwa tenang ya orang beriman itu. Orang beriman itu sifatnya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa sedih atas mereka di akhirat nanti. Di saat semua orang ketakutan, orang beriman tidak ada rasa takut. Di saat semua orang sedih di akhirat sana, orang beriman tidak lagi bersedih. Karena sedihnya sudah dia jalani waktu di dunia. Ditinggal mati istrinya, kalau ingat nangis terus. Tinggal mati istrinya, kalau ingat nangis, kalau ingat nangis. Sudah dilalui di masa hidupnya dulu. Jadi nanti di akhirat nggak ada lagi. Tuh. Nah, kalau kita nangisnya kan karena duitnya hilang. Atau nggak dapat duit, nangis, itu nggak dapat jabatan, nangis.
Orang beriman tidak begitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu wahai jiwa yang tenang, ya, ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Jadi jiwa yang tenang ini kan isim muannas. Jadi isim muannas ini kalau diperintah dengan fi'il amrnya ya untuk isim yang muannas, perempuan, bukan irji'u, ya, tapi irji'i, kembalilah kamu, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, radiyatan, dalam keadaan ridho, dalam keadaan senang atau ridho, mardiyatan, dalam keadaan diridhoi. Kalau kita mati sudah dalam keadaan kita ini diridhoi oleh Allah, sudah Pak. Kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, itu kita mau mati kapan aja itu bisa sudah. Tenang saja kita. Terus ayat berikutnya berbunyi, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli, maka masuklah kamu, fi ibadi, ke dalam hamba-hambaku, ke dalam golongan hamba-hambaku. Ya. Wadkhuli, dan masuklah kamu, jannati, ke dalam surgaku. Kalau malaikat yang akan mencabut nyawa kita nanti dia baca ayat ini kepada kita, waduh senangnya. Makanya meninggal dalam keadaan tenang. Masya Allah, itu yang kita harapkan. Makanya kita ini disuruh berbuat baik, selalu berbuat baik, terus berbuat baik, kapanpun dan dimanapun, sehingga sewaktu-waktu kita mati dalam keadaan berbuat baik, dan itulah yang namanya husnul khotimah. Jangan sampai kita mati pas nggak ngaji, waduh kacau sudah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang pamit kepada saya, Bapak Ustadz saya nggak ngaji, saya doakan Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan maafkanlah dia, kasihani dia ya Allah. Harusnya dia enggak boleh meninggalkan pengajian ya Allah. Tapi Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang ini minta izin kepada aku, dan izinnya itu izin untuk yang baik. Ya aku kasih izin. Itu ada ayatnya Pak, dalam Al-Quran ada lagi itu. Kalau kita bicara Al-Quran itu selalu ada. Semua yang kita jalani dalam kehidupan ini Pak, itu ayatnya dalam Al-Quran itu ada. Cuma kita ini banyak yang nggak tahu gitu aja. Ya, ada ayatnya itu di surat An-Nur yang tadi imam kita membaca sebagian dari surat An-Nur itu. Itu di ayat yang ke-62 kalau nggak salah. Ini ayat 62 ini. Ini ayat berbicara tentang orang beriman loh Pak. Kita ini beriman apa enggak? Ayat ini nih ukurannya, salah satunya, tolok ukurnya, pedomannya untuk menilai diri kita ini beriman apa enggak. Ini Allah bilang begini, innamal mu'minuna, sesungguhnya tiada lain orang-orang yang beriman adalah alladzina, orang-orang yang mereka amanu, beriman, billah, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wa idza, dan apabila, kanu, mereka berada, ma'ahu, bersama rasul, bersama dia rasul, ala amrin, dalam sesuatu urusan, jami'in, yang berurusan yang bersama, urusan berjamaah. Orang beriman adalah, kata Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika mereka, ini kan bicara tentang orang beriman di zaman Nabi dulu, bukan kita ini. Ini yang disebut oleh al-mu'minun, orang-orang beriman dalam ayat ini, asalnya adalah orang-orang beriman di zaman Nabi dulu, para sahabat Nabi itu. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami', dan apabila mereka berada bersama Rasul dalam sesuatu urusan bersama, lam yadhhabu, mereka tidak akan pergi, hatta, sampai, yasta'dzinuhu, mereka minta izin terlebih dulu kepada Rasul. Jadi kalau orang beriman itu kalau mau pergi, kita sedang bersama ini ya, sedang
sedang ngaji bareng atau sedang rapat atau sedang apalah kalau kita rapat atau sedang musyawarah gitu ya. Itu kita tidak boleh meninggalkan begitu saja tanpa izin, tidak boleh. Harus izin dulu. Izin. Terus Allah bilang, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yasta'dzinunaka, mereka selalu meminta izin kepada engkau wahai Rasul. Ulaika, itulah mereka, alladzina, orang-orang yang yu'minuna billahi wa rasulih, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa'idza sta'dzanuka, maka apabila mereka meminta izin kepadamu wahai Rasul, liba'di sya'nihim, untuk mengurusi sebagian urusan mereka. Ustaz, pergi izin Ustaz kemana? Saya mau pergi ke Surabaya. Untuk apa? Perusahaan saya di Surabaya itu ada masalah. Saya izin dulu beberapa hari enggak ngaji Ustaz. Oh ya, silakan. Apa Allah bilang apa? Kalau mereka minta izin kepada engkau wahai Rasul untuk sebagian dari urusan mereka, fa'dzan, maka izinkanlah. Jadi kepada yang dimintai izin, Allah bilang kasih izin. Kalau itu urusan yang baik, kasih izin. Lapor, Ustaz. Ya, ada apa? Izin apa? Saya mau mencuri. Oh, ya enggak boleh. Izin mau mencuri. Saya mau izin mau berjudi. Oh, enggak boleh. Saya mau izin mau menonton judi. Enggak boleh. Ya. Nah, maka izinkan liman syi'ta, kepada orang yang engkau kehendaki, minhum, dari mereka, wastaghfir lahumullaha, dan mintakanlah untuk mereka ampunan kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Makanya kalau ada orang minta izin, kalau dia guru minta izin, muridnya minta izin, ya gurunya mendoakan Allahumma fillahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia ya Allah, dan kasihanilah dia ya Allah. Seperti doanya orang meninggal dunia ini. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Jadi orang yang pergi pamit ini seolah nanti dia pamit mungkin enggak kembali lagi nih. Ya, mati di jalan bisa jadi ini. Doakan Allahumma fillahu warhamhu gitu doa. Itu Rasulullah itu yang ngajarin. Allah yang menyuruh, Rasul mempraktekannya seperti itu. Kalau ada orang minta izin, oleh Rasul diizin, ya sudah. Allahumma fillahu warhamhu gitu. Ya, kita kembali ke sini tadi. Nabi Sulaiman ini sedang nonton parade kuda-kuda perangnya. Dia menonton penampilan kuda-kuda tadi untuk keperluan jihad, li'aduin, terhadap musuh. Fa'inda buluhil ardi, maka ketika sampailah pada acara penghadapan kuda-kuda tadi, penampilan atau parade kuda tadi, minha, sebagian darinya, sebagian dari 1000 itu, sebanyak tis'amiatin 900. Ada 1000 kuda yang dipamerkan kepada Nabi Sulaiman, sudah sampai 900, kurang 100 kuda yang belum. Tiba-tiba ghorobatis samsu, terbenamlah matahari, walam yakun, padahal adalah beliau Nabi Sulaiman belum sholat asar. Kaget Nabi Sulaiman kaget. Loh, ini sudah asar ini. Matahari sudah terbenam, aku belum sholat asar. Gara-gara kuda ini aku tadi. Saking terpukaunya melihat tontonan kuda tadi sampai lupa sholat asar. Nabi Sulaiman ini. Ini tafsirnya begitu. Ya, idzu alaihi, ketika ditampilkan kepada Nabi Sulaiman di waktu petang, as-safinatul jiyad. Ya. Kuda-kuda yang bagus tadi dan yang berlari kencang, sampai ketinggalan sholat asar. Fa shalla Sulaimanu sholatal ula, maka kemudian Nabi Sulaiman segera sholat asar, padahal matahari sudah terbenam. Nah, bagaimana orang sholat asar di waktu matahari sudah terbenam? Ya enggak apa-apa, daripada tidak sholat, cepat-cepat sholat. Tapi akibatnya kan sudah melanggar aturan. Nabi Sulaiman
Karena lupa lalu beliau melanggar aturan Allah yang seharusnya sholat asar di waktu asar, tapi beliau kerjakan di waktu matahari sudah terbenam. Ini ceritanya. Terus ini ya. Jadi Nabi Sulaiman itu duduk di atas kursinya, di atas singgasananya, dan beliau menonton. Wahya tu'radu alaihi, dan ditontonkan kepada Nabi Sulaiman di hadapan Nabi Sulaiman. Fa'uridat alaihi tis'umi'atin, lalu ditampakkanlah kepada Nabi Sulaiman 900 ekor kuda. Fatanabbaha li sholatin asar, lalu menyebabkan beliau lalai sholat asar. Fa'idza samsu qad gharabat, maka matahari sudah terbenam. Wa fatat hussalah, dan Nabi Sulaiman kehilangan waktu yang terbaik untuk sholat asar. Walam ya'lam bidzalika, dan Nabi Sulaiman tidak menyadari hal itu karena asik. Kita kan kalau lagi asik kan lupa. Lagi asik main game ini, lupa belum makan, nggak lapar. Ya, tamma, maka kemudian menjadi sedihlah Nabi Sulaiman lidzalika, karena kejadian itu haibatan, dengan kesedihan yang hebat, lillah, karena Allah, karena dia takut kepada Allah. Faqala, lalu Nabi Sulaiman berkata kepada ajudannya, kepada menteri-menterinya, rudduha alayya, kembalikan itu 900 ekor kuda tadi semua, sini kembalikan. Waradduha, lalu dikembalikan kepada Nabi Sulaiman kuda-kuda tadi. Fa'aqbala, maka menghadaplah Nabi Sulaiman, yadribu suqaha, dia memotong kuda-kuda tadi, memotong ya kuda-kuda, menyembelih kuda-kuda tadi, dan kemudian memotong kakinya, wa anaqaha, memotong leher kuda-kuda tadi disembelih, kemudian memotong kaki-kakinya bisaifi, dengan pedang. Kenapa Nabi Sulaiman melakukan seperti itu? Taqarruban ilallah azza wa jalla, karena mau taqarrub, mau mendekat kepada Allah, wa talaban limardatihi, karena mau mencari ridhonya Allah. Haitsu, karena di mana istaghalla biha, telah terlalaikan, telah tersibukkan biha, dengan sebab kuda-kuda tadi, antaatihi, dari mentaati Allah, dari sholat asar. Wakana, dan perbuatan Nabi Sulaiman menyembelih 900 ekor kudanya itu tadi, itu wakana dzalika, dan adalah perbuatan Nabi Sulaiman itu mubahan lahu, perbuatan yang diperbolehkan untuk Nabi Sulaiman dalam syariatnya Nabi Sulaiman. Wa in kana haraman alaina, walaupun itu sekarang menjadi syariat yang haram kita lakukan. Kita tidak boleh menonton kuda kita sendiri, kemudian lalai, kemudian kita potong. Ini enggak boleh, sekarang enggak boleh. Itu Nabi Sulaiman saja yang boleh, karena syariat Nabi Sulaiman itu begitu. Kama ubiha, sebagaimana telah diperbolehkan, telah dimubahkan lana untuk kita, zabhu bahimatil an'am, menyembelih binatang ternak. Wa baqiya minha, dan tersisalah dari kuda-kuda tadi mi'atu farosin, yang 900 sudah disembelih semua, tersisa 100 ekor kuda. Jadi tinggal sedikit kuda perangnya. Sehingga ketika Nabi Sulaiman berangkat perang, sudah disembelih semua 900. Beliau bingung, ini kita mau perang naik apa? Allah ganti dengan apa? Falamma aqara, maka ketika Nabi Sulaiman sudah menyembelih al-khaila, kuda-kuda tersebut, abdalahullahu azza wa jalla, Allah pun menggantikan kepada Nabi Sulaiman, Allah azza wa jalla, Allah yang maha gagah dan maha agung, abdalahu, menggantikan kepada Nabi Sulaiman khairon, yang lebih baik, minha, dari 900 ekor kudanya itu tadi. Apa itu? Wa asra'a, dan lebih cepat daripada kuda-kuda yang sudah disembelih tadi. Wa hiya rih, dan dia adalah angin. Yang tajri bi amrihi, angin itu berjalan dengan perintahnya, kaifa yasa, sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa pergi dengan angin, Pak. Pergi dengan kecepatan seperti angin, wus gitu, Pak. Itu beliau diberi kuda terbang. Ya. Kanat isrina farosan, adalah kudanya tadi yang bisa terbang itu ada 20 ekor. Yang lain tafsir dengan kanat isrina alfa farosin, adalah Nabi Sulaiman itu memiliki 20.000 kuda. Bukan cuma 20, tapi 20.000 kuda yang kecepatannya seperti angin. Nah, karena dia punya sayap. Yang laha ajnihatun, untuk kuda-kuda yang berjumlah 20 atau 20.000 tadi itu ada sayapnya.
Jadi kuda terbang itu pernah ada di zaman Nabi Sulaiman. Kalau percaya, kalau nggak percaya wis. Nah, udah kita lanjutkan besok pagi aja. Insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.